Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajmain. Amma ba'du. Hadratul muhtaramin, para ahli ulama, kiai, wabil khusus dumateng panjenenganipun Habib Ja'far Al-Musawwar, dumateng sedaya jamaah ingkang kula hormati ugi. Puji syukur kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita semua kesempatan, kesehatan, kekuatan, tetap iman, Islam, ihsan, sehingga kita dapat berkumpul dalam Masjid Agung Jawa Tengah dalam kegiatan kajian kitab Riyadhus Shalihin bersama Habib Ja'far tanpa ada suatu halangan apapun. Kedua kalinya salawat dan salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bilaulah sekalipun Nabi ingkang saged maring kita syafaat kelak di yaumil kiamah. Semoga kita tergolong umatnya dan mendapat syafaatnya. Amin amin ya rabbal alamin. Pemirsa MAJT TV, pendengar Radio Dais, pendengar Radio Gold FM dimanapun berada. Sebelum kita mulai kajian pada malam hari ini, mari kita buka dengan bacaan Al-Kitab. Biridhaillah wa li syafaati Rasulillah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Berikutnya adalah kajian kitab Riyadhus Shalihin bersama Habib Ja'far Al-Musawwar. Sebelum kajian dimulai, bila nanti ada pertanyaan bisa ditanyakan langsung kepada beliau. Untuk pendengar Radio Dais dan Radio Gold FM bisa ditanyakan kepada nomor 089 63 kali 974371. Dumateng panjenenganipun Habib Ja'far Al-Musawwar modal sawabana Allah Subhanahu. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Summa salatu wassalamu ala imamil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Hadirin hadirat jamaah salat maghrib Masjid Agung Jawa Tengah yang saya hormati, dan juga para pemirsa MAJT TV serta pendengar Radio Dais dan juga pendengar Radio Gaul FM dimanapun berada, rahimahullah. Puji dan syukur mari senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala yang selalu melimpahkan nikmat-nikmatnya kepada kita semuanya. Sebagaimana pada kali ini, alhamdulillah kita dipertemukan di ruang utama sholat Masjid Agung Jawa Tengah yang kita cintai. Semoga pertemuan kita ini benar-benar diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sehingga bisa memberikan manfaat untuk kita semuanya di dini wa dunya ilal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Saya akan sampaikan bab tentang keutamaan memiliki
rasa malu. Jadi keutamaan memiliki rasa malu. Malu dalam pengertian, ya, malu melakukan hal-hal yang tidak patut. Jadi bukan semuanya malu. Misalnya orang bekerja kerja kasaran terus malu, bukan seperti itu. Karena pekerja kasaran itu juga hal yang mulia. Tapi yang dimaksud malu itu adalah sesuatu yang tidak patut. Nah, memang Allah sengaja memberikan sifat rasa malu kepada manusia agar manusia itu bisa mempertahankan kemanusiaannya. Jadi meskipun tidak ada ajaran, tapi rasa malu itu sudah ada di dalam diri manusia. Misalnya sebagaimana peristiwa Nabiullah Adam dan Ibu Zulaiha, Ibu Hawa. Ketika keduanya diturunkan ke muka bumi ini, dikeluarkan dari surga, itu semua atribut-atribut yang nempel di dalam badan keduanya ini ditarik. Jadi turun ke muka bumi ini dalam keadaan telanjang. Naluri, meskipun belum ada ajaran dan sebagainya, kalau terlihat alat vitalnya itu malu, belum ada ajaran seperti itu. Tapi naluriah bawaan rasa malu itu sudah ada. Maka dari itu, ketika keduanya itu diturunkan ke bumi ini, keduanya sempat meraih dedaunan dari surga yang disebut min warokotil jannah. Nah, itu sebagai contoh bahwa manusia itu memang dibekali rasa malu supaya tetap terjaga kondisi kemanusiaannya. Karena ketika manusia sudah tidak punya rasa malu, maka tidak mustahil manusia itu akan sejajar dengan binatang. Ya, binatang kuwi uda ora ngerti isin, nguyuh ning dalan ya ora ngerti isin, itu binatang. Nah, manusia itu ada sifat kemanusiaannya, maka diberi rasa malu oleh Allah. Dan apabila malu ini dijaga, maka orang itu bisa mempertahankan sifat kemuliaan sebagai manusia. Karena Allah ciptakan manusia itu fi ahsani takwim, sebagai sebagus-bagusnya ciptaan. Nah, oleh karena itu rasa malu ini memang menjadi satu hal yang penting, di dalam dakwahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga di sini saya bacakan hadisnya. An Ibni Umar radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam marra ala rajulin minal ansar wa huwa ya'idu akhahu fil haya. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam da'hu fa innal haya'a minal iman. Muttafaqun alaih. Dari sahabat Ibnu Umar
radhiyallahu anhuma bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melewati seorang sahabat Ansor yang sedang menasihati saudaranya karena pemalu. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, biarkanlah ia pemalu, karena sesungguhnya malu itu sebagian daripada iman. Hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Jadi ketika Nabi lewat, ada sahabat Ansori yang sedang menasihati saudaranya, di mana saudaranya itu pemalu. Ya, pemalu dalam pengertian yang dibenarkan di dalam syar'i. Kamu duduk di depan, wah malu saya, gitu. Kamu itu buat tampil, kamu itu buat begini, misalnya seperti itu. Si saudaranya ini mengatakan, wah aku nih duri waya, begitu. Jadi dinasihati seperti itu. Loh, kamu kok malu begini, kok malu, bagaimana nanti kamu begini? Nah, Nabi lewat, maka Nabi mengatakan, biarkanlah ia pemalu, biar, karena sesungguhnya malu itu adalah bagian daripada iman. Jadi kalau misalnya diilustrasikan, kalau ada orang yang, jadi begini, malu itu ya, misalnya saya tidak punya ilmu sesuatu tertentu gitu, terus saya disuruh tampil, saya kan tidak pede, mesin aku ya, atau ini contoh saja ya, suara saya nggak enak, terus tiba-tiba ada orang nyuruh saya, kamu maju sana, qasidah. Nah, saya kan nggak pede, saya kan mengatakan apa? Malu saya, suaraku ora enak. Kok isin nopo ini? Nah, itu maksudnya begitu. Kalau saya suara yang sudah nggak enak kok pede maju, kira-kira bagaimana? Disurai toh, suara wis fales, ora enak, jeber, tampil wis ngono, qasidah ora mandek-mandek, cekoli terus mikir, disurai. Nah, sebagai manusia bagaimana? Misin tak kira-kira? Jadi maksudnya begitu. Orang malu itu karena dia merasa tidak pantas. Merasa tidak pantas. Tiba-tiba ada orang misalnya, atau mungkin istri saya misalnya, "Bu, kamu pakai kacamata yang kayak itu loh, anak-anak muda itu sing nek kena panas itu warnane pelangi ya, biapet." Nah, terus saya bagaimana? Wah, kok diarani wong gendeng aku, diarani wong edan, mesin aku. Nah, itu benar berarti. Lah kok saya nuruti bojoku, kamu pakai itu, terus rambutmu disemir hijau, ya, tingdian pisan. Oh, lah iki edan iki, ya. Kok ora dirasa isin? Seorang mubalek semir hijau, ya, untune kayak untu emas pisan, ya. Oleh kira di sini, ya. Kalau saya mengatakan, astagfirullah, ora, ini berarti saya masih ada iman, begitu. Nah, malu yang dimaksud itu hal-hal yang seperti itu. Anak muda,
ya, kerja ora, sekolah ora, mondok ora, turu tok. Jablek kuwi jenengane. Ya. Takoni karo tanggane, "Lah kowe ora kerja nang?" "Ora." "Lah sekolahmu piye nang?" "Ora." "Ora mondok nang?" "Ora." "Oh, ya gemblung kowe. Jablek kowe." Bahasanya seperti itu. Sebagai anak muda, ya, kok nganggur isin? Karena apa? Itu tidak patut. Ya cah nom iki mbok apa kowe kerja, apa kowe iki ora malah santai ning omah, Duk. Ya. Jadi rasa malu itu menghindari supaya orang itu tidak dilecehkan, supaya manusia itu tetap dihormati dalam kemuliaan manusia sebagai fi ahsani takwim. Begitu. Kalau tidak ada rasa malu, mubalek jogetan mbek biduan. Ya. Aku pernah kaya ngono kuwi, maksudnya dihadapkan gitu. Pengajian syukuran. Yang ngundang itu orang Cina tapi mualaf. Sugih. Ayo maklum wong mualaf. Ora tau ngaji macem-macem. Berarti bar istighosa terus solo urgent. Di malaikate bar teko langsung balik blandang. Blandang langsung balik solo urgent. Sing nyanyi biduan wedok-wedok kabeh ana 3 wayu kabeh. Ora mumet gitu. Begitu selesai terus makan-makan diiringi dengan kuwi. Nah kan beberapa ustadz yang ikut, jadi yang baca Yasin, baca ini, saya yang tausiah, sing baca istighosa. Lah kok nyumbang lagu? Oh lah kentir iki. Balik aku. Monggo Beb Ja'far. Aku batin bathukmu kuwi monggo Beb Ja'far. Ya. Monggo tuan rumahnya monggo, aku maklum. Ya. Wong mualaf, wong awam entos mlebu Islam, kan begitu. Lah sing ustaz iki monggo Beb Ja'far ayo nyumbang. Ya. Tak ono iki kentir piye ora enak aku. Balik aku. Iki malah duet karo biduan iki. Ya. Berarti bagaimana? Orang dirasa isin, berarti dia imannya gitu. Jadi hal-hal yang seperti ini, ya, kembali ke dalam hadis ini, ada orang menasehati saudaranya, aja isin, mulai isin terus supaya lo tampil ngene, ya, lomba joget sing paling heboh. Rasa isin mungkin memperingati 17 Agustus kemerdekaan. Yo piye, ana cah cilik-cilik kon joget barang ngono kuwi ora apa-apa. Iki wis tuwek-tuwek, wis tuwa-tuwa. Mubalek kiai RT RW joget. Dua apik-apik iki. Oleh iki magrum, ngerti ra? Cara Timur Tengah bahlul. Ora duwe si. Jadi malu itu ternyata itu adalah satu nikmat yang diberikan oleh Allah kepada kita agar kita ini mampu menjaga kehormatan kita. Begitu. Mampu menjaga kehormatan kita. Orang-orang, ya, misalnya pejabat korupsi, berarti dia tidak punya rasa malu. Nah, sesungguhnya rasa malu itu harus ada pada diri setiap manusia. Begitu. Nek perlu daya, ya. Ini adalah daya itu
walaupun mereka telanjang, tapi kemaluannya ditutup. Dia tidak malu, ya memang Dayak orang beriman ya. Dayak di sekitar komunitasnya dia ora isin, wong kabeh udo kabeh. Ya. Tapi coba Dayak siji gono ning ngene bali kota Semarang kon ngadeg, kira-kira isin tak denen. Narak mepet-mepet ngene. Ada sifat ya yang diberikan oleh Allah. Dia isin. Ning wilayah Dayak udo gak apa-apa. Coba digawe ning kene. Karena memang ada. Nah, Islam itu menggali potensi yang baik dari manusia supaya manusia itu tetap terhormat. Begitu. Dari mulai kecil kita ini sudah diajarkan ya punya rasa malu. Isin umur 2 tahun ini loh ya, isin. Kita wis dari kecil sudah memang diarahkan seperti itu ya. Jadi malu itu adalah bagian atau sebagian daripada iman ya. Saya ini sudah berubah mengartikan al-haya'u minal iman. Artine wong isin ora keduman. Al-haya'u minal iman, wong isin ora keduman. Iki kan bahasane wong gendeng-gendeng ya. Jujur, ajur. Dulu jujur makmur, saiki ora jujur ajur. Jadi wong nyelelek kuwi ya aja mbok guyu, seneng denen mbok guyu. Ya, poso adus kloso. Ning wae. Engko nek mati badhe didak-idak malaikat kuwi. Ya, kowe melesetke bahasa sing sak karepmu dhewe ya. Jujur makmur berubah jadi jujur apa jenenge? Ajur. Saiki jujur ajur. Al-haya'u minal iman, wong isin ora keduman. Wis zaman edan sing ora edan ora keduman wis ya. Makanya berpegang kepada agama, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam misi dakwahnya itu buistu liutammima makarimal akhlak. Aku diutus untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Jadi artinya apa? Sekian abad manusia itu akhlaknya pudar karena tidak ada sentuhan agama. Maka dari itu Rasulullah diutus untuk menggali akhlak manusia yang memang sudah ada. Jadi template-nya itu sudah ada akhlak, maka digali, diajarkan. Sing bener ngene, sing ora patut ngene, sehingga manusia menjadi orang yang berakhlak. Nah, akhlak itu menjadi kehormatanmu. Begitu. Jadi wong sing ora duwe akhlak ya kehormatane merosot. Gitu. Jadi rasa malu ya. Rasa malu itu adalah bagian dari iman. Wong mangan mbek mlaku orang diisin toh, wong memandang bagaimana? Orang genah gitu. Ya, wong ngomong kebar-kembor, orang diisin, orang memandang, orang genah ini, orang diisin. Karena malu itu sandingannya. Kalau tidak punya malu seperti binatang. Nah, ya, nah itu mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat untuk kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Seperti biasa, monggo yang hadir di sini bila ingin bertanya saya persilahkan, atau mungkin para pendengar, para pemirsa yang ingin bertanya
melalui WA juga bisa disampaikan. Monggo. Monggo yang ingkang badhe bertanya. Oke. Jadi WA Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin bertanya. Nama saya Riyadi Bib dari Ngenuk. Kalau seseorang sudah kehilangan rasa malu, apakah masih bisa ditumbuhkan rasa malunya, Bib? Apa? Sembuhkan. Ditumbuhkan kembali rasa malu. Ditumbuhkan. Oke. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam. Rasa malu itu kan dimiliki oleh seseorang berdasarkan ilmu. Ya. Jadi ilmu itu kan bisa membedakan mana yang patut dan mana yang tidak patut. Nah, biasanya karena ketidaktahuan sehingga orang itu menganggap hal-hal yang tidak patut ini menjadi biasa. Ya. Nah, pertanyaannya, apakah bisa orang yang tidak punya rasa malu itu ditumbuhkan sehingga bisa memiliki rasa malu? Ya, cara menumbuhkannya itu dengan belajar. Dengan belajar soal akhlak, bagaimana hal-hal yang patut, bagaimana yang tidak patut, begitu. Jadi misalnya kita ini belajar kayak budaya ya, budaya sini dengan budaya sini ini kan berbeda, ya, berbeda. Apalagi misalnya orang Arab dengan orang Indonesia, ini budayanya beda. Orang Arab itu kalau kita memegang kepala itu biasa, nggak seperti di sini. Di sini kalau ada orang buat cekel sirai itu nesu, anggap orang ngajeni. Ya, orang Arab itu dipegang kepalanya, tapi jangan menepuk pantat. Orang Arab kok tapuk pantate, langsung warik tarian, duyek rambutmu we. Ya, orang Indonesia ditepuk pantate, ini malah joget malah. Ini kabare, ya apik lah. Orang Arab, ya, ke halak, langsung baru. Indonesia mbok uyak-uyak, ojo ngenyek kowe, ojo ngece kowe ngono. Wong Arab mbok uyak-uyak meneng wae. Ala diserahke pejatono di sana ngono ya. Nah, itu apabila kita belajar, maka kita akan mengetahui mana yang patut dan mana yang tidak patut. Orang yang mempelajari, yang punya ilmu, dia akan tahu, ya, dia akan tahu bagaimana tata krama yang baik. Saya pernah misalnya begini, dulu saya pernah waktu masih remaja itu jadi RT, ya, jadi RT. Mentang-mentang saya remaja, pas rapat orang-orang sepuh-sepuhan datang, ngono sing teko ngligo. Ya mentang-mentang saking akrabe, ngligo, terus bahasa saya itu ini nang kowe iki ngene ya. Yang lainnya kan bereaksi, mbok ono sing mbok ngerti isin, begitu. Dia tidak malu karena ketidaktahuannya. Dia menganggap ini forum RT ini kan keluarga sendiri lah istilahnya, tonggo dewi lah, biasa jagong, biasa ngobrol, sehingga dia tidak bisa membedakan forum resmi dan forum jagong. Itu karena ketidaktahuan. Nah, kalau ingin menumbuhkan rasa malu, maka belajar etika.
Begitu. Bagaimana kita ini dalam menyampaikan dalam forum yang resmi, dan bagaimana kita ini berpakaian, ya kan begitu. Ada tempatnya di forum yang resmi, yang terhormat, kita diundang. Kita bukan kiai, malah nganggone sarung, nganggo pecis, wabeh buatikan kabeh, malah ngloyor ngono kuwi. Kan dianggap kuwi ndablek, kuwi santri ndablek. Ya begitu. Jadi artinya kalau ingin menumbuhkan rasa malu, maka harus memiliki ilmu. Ya. Ayo, ada lagi? Ada nggak? Ayo. Yang di belakang ada yang mau tanya? Boleh maju sini. Tidak ada. WA juga tidak ada, siji doang ya. Sepi berarti ya. Iki sakmene akeh ora takoni biasane. Ada. Oh ya. Ini masih kurang 10 menit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Budi dari Demak. Nih Bib, saya mau tanya ini. Ini jika ada orang yang melakukan zina mata apa zina berhubungan badan nih Bib, dia itu merasa malu jika keluarganya tahu. Nah, padahal di Al-Quran kan setiap dosa yang kita lakukan pasti diampuni Allah kan Bib. Nah, pertanyaan gini Bib, pertanyaannya gimana caranya sikap kita biar tidak berlebihan untuk menyesali tersebut, meskipun jika kita melihat keluarga kita minder Bib. Yang pertama. Yang kedua, dosa zina itu bisa diampuni tidak? Jika bisa, apa yang kita lakukan Bib? Udah. Karena kita terlalu banyak melakukan maksiat yang memalukan, sehingga kita menjadi minder gitu ya. Menjadi minder. Saya pikir tampil dalam hal yang positif itu justru dilarang untuk malu. Begitu. Jadi kadang-kadang seseorang itu ada bisikan, wis kadung rusak, jadi isin lah untuk tampil di keluarga dan sebagainya. Jadi harusnya kita jangan minder ketika kita mau melakukan sesuatu yang positif. Jadi artinya begini, orang yang banyak dosa kemudian dia bertaubat, itu harus diyakini bahwa ini merupakan satu contoh yang baik. Jadi PD-nya begitu. Jadi bukan malah kita malu. Ada orang yang tatoan, orang yang tindik, ya masuk ke masjid malu. Lu salah kamu, itu malunya yang nggak boleh. Justru kamu harus yakin, kamu masuk ke masjid itu orang salut dengan kamu. Begitu. Jadi mindset kita ini itu harus dirubah. Jadi melakukan hal yang baik itu tidak boleh malu. Wah, aku mlebu masjid isin aku. Ora tau mlebu, lah iki setan sing ngongkon. Dorongan setan seperti itu. Ya. Jadi sesuatu yang baik itu adalah sesuatu yang mulia. Maka saya pernah sampaikan, man kharaja min zillil maksiyat ila izzit ta'ah
Jadi kemaksiatan itu identik dengan kerendahan, kalau ketaatan itu identik dengan kemuliaan. Barang siapa yang keluar dari rendahnya maksiat menuju mulianya ketaatan. Jadi ketika kita mau melakukan sesuatu yang taat, ya, kita harus bekali diri kita, ini mulia dan orang tidak akan mencibir kita. Begitu. Justru kita malah pede, jangan malah malu. Kalau malu itu bisikan setan. Ya. Kemudian bagaimana apakah bisa diampuni? Kalau diampuni caranya bagaimana? Kalau tobat dengan Allah itu super mudah. Ya. Asal kita bertaubat pasti diampuni. Nah, tobat itu pertama menyesali dan berjanji tidak mengulangi, yang ketiga tidak mengulangi. Begitu. Penyesalannya itu seperti orang trauma. Trauma itu kalau misalnya kemarin kita masuk gang terus dikejar anjing, ono kiri galak duyak, besoknya dia ngomong, aku rak bakal lewat kono, wapok aku duyak mbek kiri gedine sak kambing. Lah seperti itu orang menyesalnya itu. Dijak meneh lewat kono, ora. Mending aku muter adoh gak apa-apa, asal aja lewat kono. Begitu. Lah kalau ada orang bertobat, ya, apa senenge tobaté misalnya keplek, ya, senenge keplek, tobat aku ora keplek meneh. Wis aku pokoke dijak, ngancani yo. Ya wis ngeterke tok ya, ning aku ora keplek. Tapi berarti belum tobat namanya. Ejek nyerempet kok. Wong seneng keplek. Seneng keplek kuwi mbok satu saat bakal aku ra udut. Ning udut dimbus-bus ngene. Begitu kumate metu dijreske ngene, jres ya wis udut. Sing jenengane tobat dikai rokok buak. Begitu. Ya. Diajak ning kono ora gelem. Ya. Biasa totowan, tobat ijek nyedak ono sing nantang, misalnya iki nantang Argentina ketemu Indonesia ora dipur wani, oh ya tak-taki wis ya, dan wani nyekel Indonesia. Aku nyekel Indonesia kayak top-tope iki, musuh Argentina ora anggo dipur wani ngejak totoan 5 juta. Kira-kira iki sing wis bar tobat mau ditataki ora kira-kira? Ditataki wong nyedak-nyedak. Jadi yang namanya tobat itu seperti itu. Maka kalau orang bertaubat kepada Allah, ya, semua dosa itu akan diampuni oleh Allah. Itu Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah innallaha yaghfiru dzunuba jami'a. Sampaikan kepada orang-orang yang melampaui batas, sing umpak-umpakan dalam berbuat maksiat, jangan putus asa terhadap rahmatnya Allah. Sesungguhnya Allah mengampuni segala dosa-dosa. Jadi insya Allah kalau memang taubat yang benar, maka akan diampuni oleh Allah. Ya, terima kasih. Akhirul kalam wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.